Halo Sobat Historia, bertemu lagi dengan saya Wahyu Muhammad Ramdhani dari Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang revolusi industri perubahan corak kehidupan masyarakat dunia. Adapun lingkup kajian yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu mengenai definisi revolusi industri, sebab-sebab terjadinya revolusi industri 1.0, hingga kepada revolusi industri 4.0. Nah, akhir-akhir ini pasti teman-teman sering nih mendengar kata revolusi industri. Namun apa sih sebenarnya revolusi industri itu? Mari kita lihat dari segi pemaknaan katanya. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah guna mendapat sebuah keuntungan. Sehingga revolusi industri merupakan perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah revolusi industri itu sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Kemudian apa aja sih sebab-sebab terjadinya revolusi industri? Yang pertama, Inggris kaya akan bahan tambang dan industri seperti batu bara, biji besi, timah, kaolin, garam dapur, dan wol. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang mendorong munculnya teknologi yang membantu mempercepat proses produksi. Yang ketiga, terjadinya revolusi agraria atau perubahan asas pemanfaatan tanah di Inggris. Yang keempat, pemerintah membentuk Royal Society yang memberi kewenangan untuk memberi hak paten bagi setiap penemuan baru. Yang kelima, jajahan Inggris yang sangat banyak dapat dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi industri. Yang keenam, liberalisme ekonomi mengenai ajaran kebebasan ekonomi tanpa turut campur dari pihak pemerintah. Dan yang terakhir, mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Lanjut kepada pembahasan mengenai revolusi industri 1.0. Revolusi ini terjadi di Inggris pada tahun 1784 ketika Inggris menjadi negara kolonial terbesar di dunia dan negara-negara koloninya menjadi sumber bahan baku dan tempat pemasaran. Kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri terkonsentrasi di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian dan pendapatannya sangat minim. Namun, dengan terjadinya revolusi, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat, sehingga penghasilan dan taraf hidup kehidupan masyarakat berangsur membaik. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan alat tenun mekanis menggunakan mesin uap. Tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan, mengakibatkan banyaknya pengangguran walaupun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat, sehingga dapat membuat sebuah perubahan-perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri. Lalu, kemajuan dalam bidang apa saja yang terjadi pada revolusi industri 1.0? Yang pertama, terjadi pada industri tekstil. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal. Produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin yang bisa lebih efisien dan efektif. Dengan hal tersebut, produktivitas tekstil mengalami peningkatan. Tumpuan industri tekstil yang semula menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Yang kedua, industri besi dan baja. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan ataupun manusia. Namun, setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Dan yang ketiga dalam industri transportasi. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja murah merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri pemesinan dan transportasi. Besi dan baja merupakan bahan penting yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan.
Pembahasan selanjutnya mengenai revolusi industri 2.0. Pada periode ini, atau tahun 1870, terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis, dan Jepang. Selanjutnya, revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Inovasi pada periode ini bercirikan dengan ditemukannya mekanisasi sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Pada tahun 1870, tepatnya Cincinnati, Amerika Serikat, untuk pertama kali lini produksi melibatkan rumah potong hewan. Pada tahun 1913, tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan yang melibatkan produksi mobil dapat dilakukan secara massal dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja. Adapun kemajuan pada revolusi industri 2.0, yang pertama, inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala besar. Yang kedua, penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar yang baru. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang kelima, meluasnya penggunaan telegraf untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir, penerapan teknologi listrik ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi. Pembahasan selanjutnya mengenai revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 dimulai pada tahun 1970 yang dicirikan dengan penggunaan PLC atau Programmable Logic Control dan sistem IT atau Information Technology untuk otomasi dalam segala bidang. Pada tahun 1970, komputer sudah mulai diciptakan dan dampak penggunaannya yang dapat memudahkan pekerjaan sudah dirasakan. Masa ini diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Pada periode ini, melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Sehingga, kemajuan pada revolusi industri 3.0 meliputi teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik handphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi serta pengembangan sumber energi baru. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai revolusi industri 4.0. Pada era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi keempat ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi, yang kemudian manusia lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai revolusi industri pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.